Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Indotan dari jurusan Perbankan Syariah. Baik, langsung saja saya akan membahas mengenai analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam memiliki kemiripan dengan analisis konvensional, namun dengan menekankan dan modifikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fokus utama adalah pada keadilan distribusi, keberkahan, dan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perekonomian sederhana atau dua sektor dalam model dua sektor rumah tangga dan perusahaan. Pendapatan nasional atau Y ditentukan oleh total pengeluaran yang terdiri dari konsumsi atau ditandai dengan C dan investasi ditandai dengan I. Secara sistematis Y sama dengan C tambah I. Selanjutnya perspektif Islam, di mana konsumsi dalam Islam diatur oleh prinsip tidak berlebihan atau israf dan tidak kikir atau tafsir. Investasi harus dilakukan pada usaha yang halal dan produktif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan menghindari spekulasi yang berlebihan atau garam. Selanjutnya fungsi tabungan dan fungsi investasi, di mana fungsi tabungan adalah dalam ekonomi konvensional tabungan atau S. Tabungan atau ditandai dengan S adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi, atau S sama dengan Y kurang C. Fungsi tabungan biasanya diasumsikan memiliki hubungan positif dengan pendapatan, atau S sama dengan A min tambah 1 kurang B kali Y, di mana A adalah konsumsi otonom dan B adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal property to consume. Selanjutnya fungsi investasi, di mana investasi atau ditandai dengan I sering dianggap sebagai variabel otonom atau dipengaruhi oleh tingkat bunga. Selanjutnya perspektif Islam, di mana tabungan atau alokasi. Islam mendorong umatnya untuk tidak menimbun harta tanpa memanfaatkannya untuk tujuan yang produktif atau sosial. Terkait dengan konsep zakat, tabungan yang tidak produktif dapat dikenakan kewajiban zakat. Selanjutnya investasi al-istismar, di mana investasi dalam ekonomi Islam harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba atau riba, ketidakjelasan atau garam, dan perjudian atau maisir, di mana bentuk investasi yang dianjurkan adalah mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama modal, dan investasi langsung pada sektor real yang halal. Tingkat keuntungan investasi tidak didasarkan pada bunga, melainkan pada kinerja usaha yang sebenarnya. Selanjutnya perekonomian dengan kebijakan fiskal atau tiga sektor, di mana model tiga sektor memasukkan peran pemerintah atau ditandai dengan G dalam perekonomian pendapatan nasional menjadi, yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G, di mana pemerintah dapat mempengaruhi pendapatan nasional melalui pengeluaran pemerintah dan pajak, ditandai dengan T pendapatan disposable atau Y dikurang D menjadi Y dikurang T, yang kemudian dialokasikan untuk konsumsi dan tabungan. Selanjutnya perspektif Islam, di mana kebijakan fiskal Islami, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, pemerataan pendapatan, dan stabilitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya pengeluaran pemerintah, di mana pengeluaran pemerintah harus diprioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat, infrastruktur yang bermanfaat, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Selanjutnya pajak dan sumber pendapatan negara atau sumber pendapatan negara dalam Islam mencakup zakat, harat atau pajak tanah, jirza atau pajak bagi non-muslim yang mampu sebagai ganti atau sebagai ganti perlindungan, dan sumber-sumber lain yang halal dan tidak memberatkan rakyat. Sistem perpajakan harus
dengan C tambah I tambah D tambah X kurang M, di mana neraca perdagangan atau X kurang M, di mana mempengaruhi pendapatan nasional. Selanjutnya perspektif Islam. Perdagangan internasional dalam Islam diperbolehkan selama didasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan. Praktik penimbunan barang untuk spekulasi harga atau ikhtikar dilarang. Selanjutnya aliran modal, di mana aliran modal yang masuk dan keluar harus sesuai dengan prinsip kerja, menghindari transaksi berbasis riba, investasi asing yang membawa manfaat dan tidak merugikan kepentingan nasional diperbolehkan. Selanjutnya perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam, di mana dalam konteks sistem ekonomi Islam yang terbuka, prinsip-prinsip syariah menjadi landasan utama dalam setiap interaksi ekonomi dengan negara lain. Selanjutnya, di mana ini mencakup yang pertama itu keadilan dalam pertukaran. Transaksi perdagangan harus adil dan tidak mengandung unsur penipuan atau eksploitasi. Selanjutnya kerjasama ekonomi. Islam mendorong kerjasama ekonomi antar negara muslim dan non-muslim dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Selanjutnya menghindari utang berbasis riba, di mana pembiayaan defisit neraca perdagangan atau pembangunan harus diupayakan melalui instrumen keuangan syariah, bukan melalui utang yang berbasis bunga. Selanjutnya pemberdayaan ekonomi umat, di mana kebijakan ekonomi luar negeri harus bertujuan untuk memperkuat ekonomi